Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, Bapak Ibu pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam acara Mutiara Hikmah untuk kembali melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu masih dalam tadabbur Al-Quran. Pada kesempatan ini, insya Allah yang akan kita kaji dalam tadabbur adalah surat Al-A'raf, di mana surat Al-A'raf merupakan bagian dari 7 surat panjang yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa barang siapa yang mengambil 7 surat di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya ada surat Al-A'raf, maka ia akan menjadi orang yang alim. Rawahu Ahmad. Saudara sekalian, pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf. Ya. Al-A'raf urutannya setelah surat Al-An'am. Al-A'raf ini mempunyai nama lain. Selain daripada Al-A'raf, surat ini disebut Al-Miqat. Dan selain daripada Al-Miqat, surat ini juga sering disebut dengan Al-Mitsaq. Jadi ada 2 nama lain ya, selain daripada surat Al-A'raf. Ya. Kenapa disebut surat ini dengan surat Al-A'raf ya, oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menyebutkan penghuninya, baik itu penghuni surga, penghuni neraka, dan orang-orang yang berada di Al-A'raf. Jadi Al-A'raf adalah nama satu pembatas yang tinggi ya, yang di atasnya terdapat sekelompok manusia ya. Manusia yang sama antara timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya. Maka nanti di akhirat akan diletakkan di Al-A'raf tadi ya. Hingga kemudian Allah pun ya, menempatkan mereka dalam beberapa waktu yang tidak diketahui kemana akhir perjalanan mereka. Apakah mereka berakhir di neraka, apa mereka akan berakhir di surga. Tapi sinilah pembatasnya, sehingga surat ini disebut Al-A'raf. Adapun kenapa surat ini disebut dengan Al-Miqat, karena di dalamnya terdapat 1 ayat yang menyebutkan nama itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina." Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan. Maka miqat itu artinya yang dimaksud adalah tempat yang telah ditentukan. Ya, dan ini sama dengan yang biasa digunakan dalam istilah haji ya, miqatnya warga negara Indonesia, miqatnya warga negara Irak, miqatnya warga negara yang lain. Artinya menjadi tempat yang menjadi batasan tertentu. Kemudian surat ini juga disebut dengan Al-Mitsaq. Al-Mitsaq dinamakan Al-Mitsaq karena di sini Allah telah mengambil kesaksian dari hamba-hambanya ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Apa perjanjian itu? Di sini Allah mengatakan, alastu bi rabbikum ya, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kemudian mereka menjawab, betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Antakul yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin ya. Sesungguhnya
Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah. Maka banyak di antara kita orang yang sudah bersyahadat kepada Allah, memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dalam proses perjalanan hidupnya terkadang mereka lupa. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna kunna an hadza ghafilin. Ya, manusia kebanyakan lupa dengan janjinya. Manusia lupa dengan apa yang dia ucapkannya. Nah, kemudian surat Al-A'raf ini, para pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Ya, di antaranya ada keselarasan antara ayat-ayat di awal surat Al-A'raf dengan ayat-ayat di bagian akhir daripada surat Al-A'raf tersebut. Ya. Surat ini kalau kita mau mentadabburinya dengan cara membaca terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan bahwa di bab awal ayat ini menjelaskan ya diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan pula di dalamnya ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan juga untuk menghilangkan kesusahan maupun kesempitan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ini adalah bagian awal daripada surat Al-A'raf tersebut. Di mana Allah katakan di ayat yang kedua, Kitabun unzila ilaik, wa la yakun fis sadrika haraj minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Allah katakan ini adalah sebuah kitab ya, yang diturunkan kepadamu, maka jangan ada kesempitan di dalam dadamu. Karenanya supaya kamu memberi peringatan dengan kitab ini, dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian kalau kita langsung melompat ke bagian akhir daripada ayat ini, untuk melihat keselarasan itu, maka kita akan mendapati firman Allah, wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula ijtabaitaha qul innamattabi ma yuha ilayya min rabbi hadza basair min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, jangan kemana-mana, tetap bersama Mutiara Hikmah Batik TV. Sesaat lagi kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan tadabbur terhadap surat Al-A'raf. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keutamaan terhadap surat Al-A'raf ini, yaitu keselarasan antara ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Nah, kemudian di sini juga ada peringatan. Peringatan yang disampaikan oleh Allah untuk Rasul memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dan luar biasa di dalam ayat itu kemudian Allah menyebutkan ya, wa idh lam ta'ti bi ayah qalu law lajtabaitaha qul innamattabi ma yuha ilayya min rabbi. Ya. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka akan berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Maka katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran itu adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi keselarasan ini nampak sangat jelas, ya, nampak sangat sinkron antara ayat yang kedua sebagai awal daripada surat Al-A'raf dan ayat yang ke-203 sebagai akhir dalam surat Al-A'raf ini. Tujuannya agar seorang yang beriman kepada Allah untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran, hingga Allah menjaganya ya dalam berbagai kondisi apapun, ya. Kemudian tidak lain yang diharap adalah ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menarik daripada surat Al-A'raf ini. Nah, kemudian
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ini? Ya, saya hanya menyampaikan pembahasan yang utama di dalam surat ini. Di antara tema dari surat ini adalah menentukan peranan dan posisi yang harus diambil oleh seorang mukmin, yang harus diambil oleh orang yang beriman ketika terjadi pergolakan, ya, antara yang hak dan batil. Ya. Surat ini turun, kalau kita mau membaca dalam sejarahnya, surat ini turun di masa dakwah sudah dilakukan secara terang-terangan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi yang semacam ini, ya, pada saat itu ada sebagian kaum muslimin yang masih merasa takut dengan teror, takut dengan ancaman, ya, dan seterusnya. Sampai kemudian Allah turunkan, ya, surat ini agar orang-orang yang beriman tidak lagi ada rasa takut, tapi mereka betul-betul berani menyatakan dirinya, saya orang muslim, saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya berpihak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman mengambil posisi yang jelas ketika terjadi pergolakan sebagaimana, ya, yang dialami oleh Rasulullah pada fase dakwah secara jahriyah. Adapun tema-tema di dalamnya kalau kita melihat dalam surat Al-A'raf ini, ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mendapati, ya, adanya permusuhan yang abadi. Ya, adanya permusuhan yang abadi, ya, antara Adam dengan iblis, dan itu sudah dimulai sejak awal penciptaan manusia. Ya. Permusuhan ini sampai hari kiamat akan ada. Yang kedua, di dalam surat ini terdapat percakapan, ya, antara penduduk surga dan penduduk neraka. Yang kalau kita baca, Masya Allah, ya, sangat-sangat menakutkan. Dan tentu, ya, kita menjadi termotivasi supaya kita bisa meraih surga. Karena banyak orang-orang yang kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka, ya, mereka iri dengan orang-orang yang ditempatkan di surga. Nah, tema yang ketiga di dalam pembahasan surat Al-A'raf adalah pemaparan keadaan umat-umat terdahulu, ya, dalam perselisihan mereka, dalam pertikaian mereka, ya, sebagaimana dikisahkan di dalam kisah setiap nabi, ya, setiap nabi dan kaumnya. Karena setiap nabi yang diutus pasti ada penghalang-penghalangnya. Kemudian ada perhatian besar di sini. Ada perhatian besar terhadap akhir dari setiap kisah para nabi, ya, dengan kaum mereka. Apa yang menjadi perhatian besar? Allah pasti akan menyelamatkan orang yang beriman. Ya, Allah pasti akan membela orang yang beriman. Allah pasti akan memenangkan orang beriman dan Allah akan memberikan hukuman pada mereka-mereka yang tidak beriman. Ya. Adapun tema yang lain, kita dapat penjelasan di dalam surat ini, ya, kehancuran umat-umat terdahulu, di antara sebabnya adalah kerusakan dan kesombongan. Itu ada di dalam surat Al-A'raf. Disebutkan bahwa umat-umat dahulu hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena sebab utamanya adalah mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka berperilaku sombong, congkak, ya. Ini yang kemudian menjadi sebab utama. Dan di dalamnya juga terdapat penjelasan, ya, apa senjata yang digunakan oleh iblis di dalam peperangan. Artinya ketika mengganggu manusia. Tujuannya tidak lain kita pelajari ini agar kita bisa mewaspadai, ya, dari hal-hal yang dapat membahayakan kita dengan cara meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-A'raf ini kita juga mendapati bagaimana kerusakan Bani Israel pada peperangan antara hak dan batil. Ya, keraguan mereka dan peran mereka goyah. Akhirnya mereka menjadi lemah, ya. Dan mereka menjadi lemah bahkan ketika mereka
rasakan kelemahannya, Allah turunkan mukjizat kepada nabinya untuk menguatkan kebenarannya. Kemudian di sini kita juga menjelaskan ya betapa contoh kekokohan ya tanpa keraguan yang mereka miliki, padahal mereka adalah pengikut Fir'aun ketika menghadapi orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman itu kokoh dengan keyakinannya, mestinya orang-orang yang beriman jauh lebih kokoh. Ya. Nah di sini ada hal yang menarik, di mana di dalam surat Al-A'raf ini Allah juga mengajarkan kepada kita untuk mengambil pelajaran yang berharga dari kelompok-kelompok yang ada di antara umat manusia. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita lanjutkan untuk memahami karakter manusia yang ada di sekitar kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan tadabbur surat Al-A'raf. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Di antaranya adalah adanya 3 kelompok dari kalangan Bani Israel. Dan itu disebutkan dalam kisah orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabat agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah kelompok orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Mereka mentaati perintah Allah, tidak lupa menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Jadi di kalangan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang beriman itu selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, di kalangan mereka juga ada orang-orang yang fasik. Orang fasik ini bagaimana? Orang-orang yang berani melewati batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang ragu. Ya. Ragu terhadap kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kemudian tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan karena langkahnya terhambat oleh keraguan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik, mereka ragu. Ya. Ketika Allah melarang kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang, mereka ragu. Akhirnya mereka hidup dalam keraguan. Ya, ketika hidup dalam keraguan semacam ini, maka itu akan sangat merugikan diri mereka. Dan akhirnya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara 3 kelompok manusia yang ada dari kalangan Bani Israel, yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok pertama, ya. Adapun orang fasik dan mereka yang ragu dalam hidupnya, maka mereka akan hancur pada akhir kehidupan mereka. Dan ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita jauhi. Maka al-mitsaq atau perjanjian yang juga dijadikan nama pada surat ini, ya, yang diambil Allah dari seluruh manusia yang ada di jagat raya ketika Allah menciptakan, itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, di dalam 3 ayat, yaitu ayat 179, ayat 172, dan ayat 205. Semua menyatakan qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil sumpah kepada manusia, semuanya menjawab qalu bala syahidna. Sekalipun mereka masih berada di dalam kandungan, di dalam rahim seorang ibundanya. Tapi itulah kesaksian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Maka sebetulnya kita semuanya, apapun latar belakang kita ini telah terikat oleh perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala.
di mana perjanjian itu berisi bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang berhak untuk dijadikan ya sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, ini diulang dalam satu surat dalam 3 tempat. Ayat 172, ayat 179 dan ayat 205. Ya, diulang lagi dan diulang lagi, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum. Jawabannya sama, qalu bala syahidna. Maka siapapun kita, sesungguhnya kita telah terikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang kesaksian kita bahwa yang berhak kita sembah, kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan, jangan sampai ada keraguan untuk melakukan. Ketika Allah melarang sesuatu, jangan sampai kemudian ada keraguan untuk meninggalkannya. Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat hidup kita selamat. Sebagaimana satu dari 3 golongan di antara orang-orang Bani Israel, orang yang beriman, orang yang fasik, melampaui batas-batas ketentuan Allah, dan orang yang ragu ketika ya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan faidah surat ini? Ya. Karena setiap surat pasti punya faidah. Setiap surat punya fadilah. Setiap surat punya keutamaan. Di antara keutamaan ya, faidah yang kita dapat daripada surat Al-A'raf ini, di sini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut nama Nabi Musa. Allah banyak menyebut nama Nabi Musa. Bahkan disebut secara khusus. Ya. Sekalipun di dalam surat yang lain disebut secara umum. Kenapa? Karena disebabkan oleh perselisihan di antara Bani Israel dalam perkara akhlak. Ya. Oleh karena itu pelajaran dari kondisi dan keadaan mereka itu dapat memberikan manfaat kepada seorang muslim ketika harus mengambil sikap di dalam menghadapi sebuah kebatilan. Jadi di sini yang menjadi tokoh utamanya dalam surat Al-A'raf ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua faidah yang bisa kita ambil dari surat Al-A'raf ini, tidak sepatutnya seorang muslim mendiamkan ketika melihat kemungkaran. Tidak sepatutnya seorang muslim mendiamkan ketika melihat sebuah kemungkaran. Walaupun dalam benaknya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan dan tidak akan berhenti, ya, dia tidak akan pernah akan berhenti. Sehingga kita patut untuk mengingkari, ya, agar Allah membebaskan diri kita dan mereka yang berbuat dosa, ya, agar mereka selamat kelak di akhirat nanti. Maka ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak bisa mengingkari dengan tangan, kita tidak bisa mengingkari dengan lisan, kita tidak bisa mengingkari dengan semua itu. Cukuplah hati kita mengingkarinya, itu tanda dalam hati kita masih ada iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi. Pemirsa Mutiara Hikmah Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa faidah yang perlu kita selesaikan. Namun demikian, karena saat lagi akan ada iklan yang lewat, kita cukupkan di sini. Nanti kita akan kembali lagi dan tetap bersama Badik TV. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV masih setia bersama Badik TV. Mari kita lanjutkan kembali faidah daripada surat Al-A'raf. Di awal tadi telah kita dapati faidah yang luar biasa, di mana dalam satu surat ini
ada kekhususan yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa disebut berulang-ulang, baik secara umum maupun secara khusus. Ya, kemudian di sini ada satu faidah juga yang luar biasa, bahwasanya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepatutnya mendiamkan kemungkaran ketika melihat kemungkaran. Dan selanjutnya kita lihat di awal-awal surat tadi, di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan kekokohan para penyihir. Ya, para penyihir Firaun, ya, yang kemudian mereka diajak untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka enggan untuk bersujud kepada Allah. Ya. Namun pada akhirnya ada di antara mereka yang kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu faidah yang luar biasa, bahwasanya jadi manusia jangan sampai lupa dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyihir-penyihir yang menjadi andalan Fir'aun waktu itu, ketika mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sujud mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik lagi di dalam surat Al-A'raf ini, ada faidah yang bisa kita ambil manfaatnya. Di antaranya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah dengan kerendahan diri dan suara yang rendah. Tidak teriak-teriak, tidak dengan suara keras. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-55 disebutkan bahwasanya orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah, mereka dengan suara yang keras, termasuk orang-orang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya jelas, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka kita praktekkan ketika kita berdoa. Berdoa penuh dengan ketenangan, berdoa penuh dengan kelembutan, tapi juga penuh dengan keyakinan. Berdoa dengan suara yang rendah. Kenapa? Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Tidak perlu teriak-teriak, tapi betul-betul dalam suasana yang hening. Ini yang kemudian kita bisa mengambil faidah dari surat Al-A'raf tersebut. Maka kalau kita perhatikan di dalam surat Al-A'raf ayat 154, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya Taurat, catatan-catatan Taurat atau luh itu, dan di dalam tulisannya terdapat petunjuk, terdapat rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita perhatikan ada satu kata, yaitu sakata dan bukan sakana. Maka ini seakan-akan kemarahan adalah kemarahan seorang raja yang dapat memerintah dan dapat melarang kepada pengikutnya. Di sini mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semua kelembutan, Allah memberikan kita semua kebijakan dalam berbuat baik. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa melakukan amalan-amalan yang baik. Fi'lal khairat, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Al khair, wa tarkal munkarat, dan minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menghindari semaksimal mungkin amalan-amalan yang munkar, amalan-amalan yang keji, yang dapat merugikan diri sendiri, apalagi dapat merugikan orang lain. Kemudian kita juga minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di antara kita punya kesempatan berbuat baik, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu. Maka minta sama Allah dengan memohon, Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah, ya, tidak ada yang sulit apa yang Engkau mudahkan. Dan setiap kesulitan yang Engkau mudahkan akan menjadi mudah. Dan yang menjadikan yang sulit mudah itu adalah Engkau, ya Allah. Maka dalam melakukan kebaikan pun jangan hanya bersandar pada diri sendiri, akan tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang mau duduk di depan TV kemudian menyaksikan Mutiara Hikmah, ya, tadabbur Al-Quran surat Al-A'raf ini, itu bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena Allah ridha dengan apa yang dilakukan oleh para pemirsa sekalian. Duduk, ya, beberapa saat untuk mendengarkan tausiah, duduk beberapa saat untuk mengikuti kajian melalui layar TV, duduk beberapa saat untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran. Itu adalah kemudahan, ya. Kenapa? Karena banyak acara-acara lain di channel-channel lain, di stasiun TV yang lain. Mungkin, ya, ketika kita memegang remote, ya, saat dibuka sudah terdapat di situ acara Mutiara Hikmah, ya, kita tidak goyah untuk melihat yang lainnya. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keistiqomahan untuk kita bisa terus mengikuti acara Mutiara Hikmah Barik TV dengan tadabbur Al-Quran yang berseri sampai dengan nanti tadabbur di juz 30 insyaallah. Pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah, karena waktu yang memisahkan kita, insyaallah kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk bisa terus menggali ilmu agama, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui layar kaca televisi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la saqaman wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.